Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Esti Retnaningrum, Sugeng Mulyanto, dan Yunita Esti Mindarwati. Perkenankanlah kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait materi pengetahuan kebenaran, ilmu, filsafat ilmu, dan manfaatnya. Pengertian pengetahuan, sumber pengetahuan, dan kebenaran. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge. Sedangkan secara terminologi, Sidi Ghazalba menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior, Donsu 2017. Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indera yang dimilikinya. Menurut Noto Atmojo dalam Wawan dan Dewi 2010, pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut Amsal Bahtiar, menurutnya sumber pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam sumber pengetahuan, yaitu akal sebagai sumber pengetahuan atau rasionalisme, pengalaman sebagai sumber pengetahuan atau empirisme, kemudian intuisi dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwadarminta, ditemukan arti kebenaran, yaitu 1. Keadaan atau hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul-betul demikian halnya, dan sebagainya. Kejujuran atau kelurusan hati. Sedangkan kebenaran pengetahuan dapat diartikan sebagai persesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Mengenal filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Apa itu filsafat? Dari pengertian etimologisnya, dari pengertian terminologisnya, kemudian ciri pemikiran filsafat, kemudian apa itu ilmu, pengertian ilmu dan ciri-ciri ilmu, mari kita bahas bersama. Yang pertama, apa filsafat itu? Filsafat itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu pengertian filsafat secara etimologis, yang kedua pengertian filsafat secara terminologis. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologis. Mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari bersama kelompok 1 di minggu kemarin adalah tentang filosofi, yang berasal dari kata philos dan sophie. Philos artinya cinta dan sophia atau wisdom yang artinya bijaksana. Secara bahasa, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Pengertian filsafat secara terminologis. Filsafat sebagai suatu sikap, sebagai metode berpikir, dan sebagai kelompok persoalan yang berkaitan dengan filsafat. Bagaimana cara memahami filsafat? Cara memahami filsafat dengan menggunakan pendekatan definisi. Melalui pendekatan definisi dapat dilihat perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan maupun teologi, yaitu ilmu tentang Tuhan. Ilmu pengetahuan hanya mengkaji sebatas gejala-gejala yang tampak dan berusaha menjelaskannya secara kausalistik atau berbicara tentang hubungan sebab akibat. Sedang teologi mengkaji semesta tanpa supra indrawi, mata, telinga, hidung, mulut, kulit,
semesta ketuhanan, namun sebatas keimanan. Dengan pendekatan definisi, kita dapat melihat filsafat itu berbeda dengan ilmu pengetahuan, juga dengan teologi. Bagaimana ciri berpikir filsafat? Ciri berpikir filsafat ada berpikir filsafat secara menyeluruh, berpikir filsafat secara mendasar, berpikir filsafat secara spekulatif. Hal-hal ini terdapat pada bagian awal buku karya Jujun Surya Sumantri. Yang pertama adalah menyeluruh. Contohnya adalah seorang pendaki gunung berdiri di puncak gunung. Dia akan melihat apa yang terjadi di bawahnya, atau apa yang ada di bawahnya. Sedangkan seorang ilmuwan, ketika ia tidak puas mengenai ilmu dengan sudut pandang ilmu itu sendiri, dia ingin tahu tentang kaitan ilmu dan moral dan seterusnya. Maksudnya, semakin orang di bawah dan jongkok, maka akan menemukan kasus-kasus yang bersifat empiris. Tapi kalau dari jongkok, kemudian berdiri, kita akan melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Nah, itulah yang dibahas dalam masalah filsafat. Yang kedua adalah mendasar. Orang yang mampu membuka fundamental, sebuah fondasi dari ilmu, ia tidak percaya begitu saja ilmu itu benar. Mengapa benar? Bagaimana proses penilaiannya? Apa kriterianya benar itu? Dan sebagainya. Selanjutnya adalah spekulatif. Spekulatif merupakan keraguan atas sebuah penemuan. Tugas utamanya menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Spekulatif sebagai contohnya adalah seperti orang yang mengira sesuatu. Kita ibaratkan seperti orang yang mengira sesuatu, tetapi sebetulnya dia tidak sedang mengira-ngira, karena dia menggunakan pemahaman yang benar ketika hendak mengira-ngira. Jadi filsafat itu bisa memberikan respon terhadap sebuah peristiwa secara menyeluruh, mendasar, dan juga spekulatif. Apa hubungan filsafat dengan ilmu? Dan bagaimana filsafat ilmu dapat dipelajari oleh mahasiswa? Filsafat merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijakan, philosophy. Kebijakan merupakan titik ideal dalam kehidupan manusia. Manusia yang ideal itu adalah manusia yang bijak. Maka menjadikan manusia untuk bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi, bukan bertindak sebagaimana yang biasa dilakukan manusia. Melakukan sesuatu yang berbeda dengan manusia yang lain pada umumnya. Begitu yang dimaksud. Nah, apa itu ilmu? Pengertian ilmu secara etimologis itu, ilmu adalah sains. Scio atau scire dalam bahasa Latin yang artinya tahu. Dalam bahasa Arab, alima artinya tahu. Dan dalam bahasa Jawa, ngelmu. Ilmu tidak sama dengan pengetahuan. Dalam pandangan filsafat, ilmu yang kita pelajari di sini, ilmu konteks kita adalah sains. Dalam bahasa Inggris adalah knowledge, dan dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah ilmu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Sedangkan ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Dan ciri-ciri itu akan membedakan antara ilmu sebagai bagian dari pengetahuan dengan pengetahuannya. Apa itu filsafat ilmu? Berdasarkan pendapat Robert Ackerman, Lewis Whitebeck, kemudian Cornelius Benjamin, diperoleh gambaran bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan
yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Nah, apa manfaat filsafat ilmu? Apakah filsafat ilmu itu bermanfaat? Apakah filsafat itu bermanfaat? Mari kita diskusi bersama. Filsafat itu berarti masuk pada dunia abstrak. Menurut saya tidak ada seorang pun yang membantah hal ini, bahwa filsafat itu dituntut untuk memasuki pasar tenaga kerja modern dibandingkan misalnya dengan ilmu komputer, kemudian psikologi, ekonomi, manajemen, akuntansi, dan juga hukum. Jarang-jarang kita temukan persyaratan untuk suatu lowongan pekerjaan yang dimuat di koran, di surat kabar, ya, mencantumkan ijazah filsafat sebagai persyaratan. Itu saya belum pernah menemukan. Kami belum pernah menemukan. Tetapi bukan hanya faktor-faktor itu yang menentukan manfaat dan tidaknya filsafat atau filsafat ilmu itu bermanfaat atau tidak. Kita andaikan bahwa ilmu ini memang bermanfaat. Salah satu petunjuknya adalah bahwa filsafat ilmu ini menjadi mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi kita, Universitas Negeri Yogyakarta. Sebab, jika tidak bermanfaat, maka otomatis tidak akan diajarkan dan tidak diwajibkan diikuti oleh mahasiswa. Dan patut dicatat bahwa negara-negara maju, filsafat ilmu sudah sangat maju dan dianggap sebagai salah satu cabang ilmu yang penting demi kemajuan ilmu itu sendiri. Dan kecenderungan ini menjalar sampai ke Indonesia, bahwa beberapa tahun terakhir ini filsafat ilmu sudah menjadi mata kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi. Di antaranya adalah di mata para perencana pendidikan dan kebudayaan pemerintah. Jadi menurut kami filsafat ilmu itu bermanfaat. Kenapa kalau tidak bermanfaat, kenapa harus kita pelajari seperti itu? Begitu menurut kami. Manfaat belajar filsafat ilmu menurut A.M.W. Pranaka dalam bukunya Epistemologi Dasar Sebuah Pengantar, ilmu merupakan kekuatan yang membentuk kebudayaan yang menggerakkan sejarah dan mengubah dunia. Teknologi yang merupakan penerapan ilmu dewasa ini telah mengubah aspek kehidupan modern. Alvin Toffler dalam buku Power Shift menyebutkan 3 jenis kekuasaan di zaman ini, yakni kekerasan, teknologi, dan uang. Dari ketiganya, teknologi ini memiliki kekuasaan yang paling besar. Namun teknologi juga ada keterbatasannya. Tak jarang teknologi juga dapat disalahgunakan atau juga dapat menimbulkan petaka bagi umat manusia. Seperti contohnya kejadian kebocoran nuklir di Chernobyl, Rusia, yang sampai saat ini masih terasa kontaminasinya. Dan yang kita rasakan saat ini adalah efek dari pandemi COVID yang berasal dari virus. Dan saat ini juga kita bisa melihat di sana-sini sudah ada penjualan masker yang luar biasa, kemudian jual beli vaksin, kemudian banyaklah penjualan yang menguntungkan di mana efek dari pandemi ini. Selanjutnya adalah kita yang sebagai pengamat merasa bahwa ini adalah teknologi yang disalahgunakan. Jadi, dengan demikian, ilmu membuktikan diri sebagai kekuatan yang sering disalahgunakan ini benar-benar terjadi, sehingga mendatangkan kesengsaraan bagi umat manusia. Untuk mencegah hal tersebut, kita perlu mempelajari secara mendalam hakikat, sifat, dan struktur ilmu, sehingga ilmu itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan hakikatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mempelajari filsafat ilmu. Dan berikut adalah manfaat dari filsafat ilmu.
menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir menara gading, yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan aksiologi, kemudian menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem, menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Untuk membangun diri kita membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya, kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. Memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pandangan yang luas sehingga dapat membendung egoisme dan egosentrisme, mengajak untuk berpikir secara radikal, holistik, dan sistematis hingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja, mengikuti pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam surat-surat kabar, tetapi secara kritis menyelidiki apa yang dikemukakan orang, mempunyai pendapat sendiri dengan cita-cita mencari kebenaran, memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri maupun ilmu pengetahuan lainnya, membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah, memberikan landasan historis filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni, memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa yang kami sampaikan masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharap adanya dukungan, kritik, dan saran yang membangun dari semua mahasiswa baik secara lisan maupun secara tulisan untuk memperbaiki hasil diskusi kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.